taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Karim. La haula wala quwata illa billah. Utut Kang. Utut. Ya Allah ya Rabb. Assalamualaikum ya malaikatullah. Malaikat rahmah, malaikat inayah hadirah inni baiti inni majlis inni jami'ah ya malaikatullah hadir. Assalamualaikum ya ghaib ya imani wal islam hadirah inni jami'ah ya ghaib ya imani wal islam. Yang berbahagia pada kesempatan hari ini dan yang terhormat Buya Kiai Haji Doridi Sarjana Sastra Jepang dingin ya. Sangat dingin ya. Alhamdulillah wa syukurillah sebagai Mahibul Said tuan rumah sekaligus sebagai Amirul Perjuangan Wali Songo Indonesia, pengurus daerah Kabupaten Bekasi. Ini perjalanannya liku-liku. Jadi telur aja baru dipecah, setelah dipecah komplek lagi. Verifikasi RK dan Munas paling keren adalah di Kabupaten Bekasi. Ini juga ini terlahir untuk kedua kali ya. Lahir, kemudian dibunuh, dilahirkan lagi. Kita santai aja ya, santai. Dan yang saya hormati sesepuh dan berjuang aktivis ormas Indonesia, yaitu Cak Sandi. Ini Cak Sandi. Dan ini aktivis ini dari Gus Muafik, Gus Nuril, juga termasuk jujur, tapi waktu itu masih kecil ya, jujur ya. Gus Koel ya, itu teman aku. Ya Allah, jadi hidupnya ini puluhan tahun dia sudah berkiprah di dunia di dunia perormasan dari itu. Jadi kalau dari ujung barat sampai timur beliau kenal. Ya. Atau dulu dia jelek-jelek kayak gini, tapi nggak jelek. Ya. Karena dia ini memang ganteng, paling ganteng di antara yang ganteng. Dan dia termasuk barat dari Wali Songo. Namun saya berharap semua kita bisa bersama-sama. Yuk. Nanti sebelum saya uraikan semuanya, kita biar sambung rosok dulu ya. Tahu sambung rosok? Sambung apa? Nyambung rosok gitu ya. Karena sekedar jiwa tetapi rasa. Maka pada hari ini saya juga yang terhormat yaitu Laskar Panglima Laskar Sabilillah pengurus daerah Kabupaten Bekasi yaitu Kolonel Ahmad. Nah, pangkatnya kemarin dirontokin karena harus dimusnahkan. Jadi ini sungguh aneh tapi nyata, ini organisasi yang paling unik. Ya. Kemudian yang saya hormati ini jauh-jauh aslinya dari Pemalang, Mas Rianto. Nah, ini Mas Rianto ini udah komplek. Tenang, itu jangan pakai cetel ya. Oke, barang ya kan udah pakai sentral kan, apa yang pakai. Ini nggak apa-apa, bercanda atau serius ini? Pengennya bercanda atau serius? Campur. Jangan salah, tapi ketika jenengan nanti suri pembuktian kita yang ketika terjadi dan sampai rumah pada malam-malam istri berarti pada
Rasulullah Muhammad. Kita sering bersolawat, habis itu takbir melempari kemana-kemana. Itu berarti belum ketemu Rasulullah Muhammad. Dia itu setan dari iblis. Hati-hati. Dan kalau sudah bersolawat berarti sudah masuk akal ya. Padahal ini Syahal dan janji ini kan dikira ini setelah sekian ratus tahun Rasulullah itu datang. Maka mengkaryakan ini dia butuh waktu 11 tahun, kalimat demi kalimat, kemudian istilahnya kata demi kata 11 tahun beliau merangkai. Nanti kalau dia itu dipakai bahasa Jepang, tenang aja, nggak apa-apa, sholawatan pakai bahasa Jepang. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Sunatullah, kalau kita mencintai sesuatu maka kita menggunakan bahasa apapun juga kita boleh. Kalau nggak boleh nanti bagaimana orang yang bisu? Pernah ketemu orang bisu ya? Pernah nggak ketemu orang bisu? Hah? Pernah. Terus kalau membaca sholawat kira-kira gimana? Apanya yang membaca? Ini sebagai ikhraq bismillahirrahmanirrahim di salat jangan jangan juga mengucapkan sholawat, tetapi kultunmu, imanmu, jasadmu, ruhmu semuanya akan menyatu. Kalau hanya lesan tok sama juga dengan beliau. Tahu beliau? Guru beliau pernah tahu ya? Ingin jadi manusia sesungguhnya atau ingin jadi beliau? Silahkan pilihan ya. Saya ingin tanya pakai gamelan gini tadi boleh nggak? Boleh nggak? Yang nggak boleh siapa? Yang nggak boleh yang nggak senang. Ya kalau yang senang oke aja, kalau nggak senang ya bodoh amat dan mikirin. Ini merdeka, kalau sudah seperti ini kita merdeka. Nah kalau kita bertanya tentang musik hadroh, apakah zaman Rasulullah sudah ada hadroh? Tidak ada. Saya 4 tahun di Mekah, saya ketemu di daerah sampai ke Tabuk, jadi Arab Badui. Kalau sana habis membaca surat membaca Quran, kalau di sini misalkan kita itu ditaburi orang nggak kira-kira? Orang habis baca Quran, ditaburi nggak kira-kira? Diomelin kan? Itu budaya di sana. Jadi sah-sah aja, tapi jangan dipraktekkan nanti di ada pengajian hakim begitu kita baca orang sampai jangan orang stres. Ini sunatullah. Artinya ketika sampai meyakini bahwa ada Allah, ada Rasulullah, semakin sampai sebut Allah, semakin sampai sebut Rasulullah, hati ini semakin tawaduk, semakin menunduk. Clear ya? Clear ya? Orang cinta itu jelalatan atau menunduk kira-kira? Menunduk ya? Happy-nya menunduk ya? Kalau happy-nya misalkan jelalatan matanya ke sana kemari, kira-kira itu happy atau stres? Raya jawabannya Abuya. Satu hal, kalau kita bicara saat ini fenomena alam, fenomena keadaan sekarang, bahkan di dalam Quran sudah terurai di suatu masa nanti hamba-hambaku akan menemukan sebuah masa di mana yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ini ya, itu bagiannya Ustadz untuk mengkaji, karena ini bukan kajian saya. Ustadz mengaji kita. Kalau Ustadz itu dia saya pokoknya seminggu harus ketemu suratnya apa, ayatnya berapa kan itu ya. Nah, kalau nggak gitu nggak lulusin, jangan dilulusin. Ya Allah karim. Kalau kita ketemu dengan orang yang kita cintai itu seneng nggak? Seneng nggak? Pernah jatuh cinta belum? Berapa kali? Sering. Ayo, sudah kalau dengan cinta pasti ada happy, ada kebahagiaan. Kalau ada kebahagiaan, ada kemerdekaan. Betul nggak? Betul. Kalau pengajian mau untuk ya, mana nggak boleh, harus happy, harus happy.
Walaupun itu utangnya akan nggak apa-apa, udah biarin, siapa tahu dengan kejernihan pikir kita akan ada ide-ide yang kita tidak tahu. Tapi ada kalimat hidayah, betul ya, hidayah udah dengan kita merindukan Rasulullah, sifat Rasulullah memberikan cahaya pada akal pikiran kita, jiwa kita akan terbaca dan akan cerdas dalam menghadapi kehidupan ini. Sejatinya pokoknya sampai cinta kepada Rasulullah tidak mungkin miskin kita. Miskin itu sebabnya nggak mau kerja, bukan karena mencintai Rasulullah. Betul nggak? Ayo sekarang angkat tangan yang punya utang. Nggak apa-apa. Ayo. Kayak sungai ini. Ya, Lo jangan salah, jangan dengan sepele. Tadi saya sudah undang malaikat Allah, malaikat rahmah, malaikat hidayah. Saya yakin hadir di tempat ini yang berdampingan dengan jenengan semua. Dia akan kembalikan pada Allah. Ya Allah, sahabatku, manusia ini ya Allah, berikan kemudahan dan segala kesulitannya. Allahumma. Jangan malu-malu, banyak utangnya malah begitu. Mungkin mau 7 jari paling tinggi kan kelihatan banget kan kalau ada banyak. Makanya kalau kita berjalan di muka bumi Allah dengan indah sunatullah, maka kita akan ada kemerdekaan dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan, Cak Sandi itu dari ujung barat sampai ujung timur kenal semua, banyak rekannya, happy ya. Cuma semalam begitu makan sama Gus Nuri, makan sate saya nggak diajak. Mbak gambar itu ya, alhamdulillah. Lihat Cak Sandi happy, saya lebih bahagia. Jadi sebagai ikhwanun al-muslimun, sebagai sahabat, sebagai keluarga besar nantinya, berjuang wali songo, berjuang wali songo Indonesia. Kalau ada sahabat yang bahagia, jangan pernah bersedih. Justru kita bahagianya 2 kali lipat. Allahumma amin. Jadi kalau setiap nilai-nilai ini akan dipertanggungjawabkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ingin tanya, yang paling jauh rumahnya siapa ini? Yang paling jauh, yang Jakarta sama Jakarta ada ya, Bu Doli, ya mana kayak Bu Doli? Ini paling jauh di Jakarta Barat. Tapi kalau rumah lebih jauh lagi ada nih, Mas Rianto ini dari Pemalang, gitu. Ya, Ahmad Rianto itu pulangnya 3 bulan sekali atau setahun sekali. Kalau ingat ya. Bahwa sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, ini adalah nuansa hakikat yang sangat mulia. Saya ingin menyampaikan bahwa kita ini dikodokkan oleh Allah terlahir sebagai orang di bumi Nusantara. Percaya atau tidak? Percaya atau yakin? Anda nggak waktu mau lahir ngomong sama ya Allah saya ingin jadi orang Afrika aja, ada nggak? Ada nggak? Ayo. Di antara ini hidungnya yang paling mancung siapa? Sekelas Abu aja nggak pernah minta, nggak bisa. Abu ya sebenarnya kalau suruh minta ya pengen namanya George Bush, tapi nggak bisa. Artinya khodobillah, kita harus yakini khodonya Allah adalah yang terbaik buat manusia. Clear ya? Nah, kita ingin mendapatkan kodoknya Allah yang terbaik nggak? Pengen nggak kodoknya Allah yang terbaik? Kodok itu apa kodok? Ketetapan yang terbaik nggak buat hidup kita? Pengen nggak? Ada yang pengen miskin nggak? Ada yang pengen susah nggak? Benar.
kok wajahnya pada susah kan? Gak pengen susah tapi wajahnya susah. Saya peringatkan siapa yang mukanya masam, tahu muka masam, dia akan pernah tahu surga, tidak akan pernah sampai dia masuk surga. Ayo, ada surat Al-Baqarah dibuka. Nabi ada Rasul tegur lihat itu. Muhammad, jangan kamu mukanya masam. Ayo, udah kiri orang-orang yang miskin itu pasti mukanya masam. Ini Quran sebagai petunjuk, yakin nggak? Hudalina bukan hanya hudal muslimun, tapi hudalina petunjuk buat manusia untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kalau orang itu ngaku beriman dan bertakwa, tidak ada mukanya masam, clear ya? Tidak ada mukanya melopot yang menyeramkan, ini tidak ada, menyenangkan. Apalagi kita kepada Rasul, ya Rasul wajahmu kayak bulan purnama, kan itu ya. Pengen nggak wajahnya kayak bulan purnama? Ayo, siapa yang pengen? Ayo tunjuk jari yang pengen wajahnya kayak bulan purnama. Istrinya bingung. Itu ibarat. Begitu ketemu istri, istriku wajahnya seperti bulan purnama. Ya kalau nggak ada duit ya bulannya bukan bulan purnama, bulan petang. Allah karim. Jadi tadi saya diminta sebagai kasepuan. Sebenarnya saya itu nggak sepuh, tua. Umur saya sudah 74, alhamdulillah. Mungkin paling tua di sini ya. Ada nggak yang 89? Bapak berapa umur? 74 mana? Tos. Tapi tetap bapak kalah sama saya setiap hari dan 200 kilo naik motor. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah majelis tempat kumpul yang mulia. Semulia-mulianya orang berkumpul itu ketika berkumpul membahas, merasakan tentang Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah majelis yang paling baik, al-haq maqaman al-qom. Makom yang paling tinggi adalah ketika majelis itu bahas tentang Rasulullah dengan kaidah-kaidah yang membuat kita ini happy. Ada nggak pengajian yang bikin penasaran? Ada nggak yang pengajian habis itu bentrok itu ada nggak? Ada nggak habis pengajian kemudian lempar-lemparan itu ada nggak? Boleh nggak takbir dengan melempar sesuatu untuk menghancurkan dunia? Boleh nggak? Haram mutlak itu hukum. Hati-hati. Jadi insya Allah ikut-ikut dipikirkan keren gahmui. Tidak ada keren. Keren itu kalau hatinya ayam, tentrem, wajahnya menyenangkan, istrinya happy, tidak punya utang, tabungannya banyak, lebaran itu 1 minggu sebelumnya pulang, udah itu happy. Kalau nggak percaya tanya Mbak Suami. Apa saya apa banget karena dulu saya mobil tentara itu saya itu suka dipakai rombongan saya kasih gratis, yang penting bensinnya isi gitu aja dulu. Tapi dulu kalau sekarang nggak boleh, sudah pindah. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, secara kebetulan dia tadi sudah saya sampaikan, dan kami mengenal yang namanya organisasi perjuangan wali songo di saya dan juga Laskar Sabilillah. Ya asbabulnya adalah ini Kak Sandi. Jadi ini jangan dianggap sepele ini beliau adalah pendekar di antara jalanan Pulau Jawa. Jadi kalau mau bisa terbang dengan salah. Kalau nggak
Jadi wajahnya selalu ada di mana-mana, ada di PGN, ada di Banter, ada di PWI, LS, bentar lagi di Ronggelawe, nah, nanti di Patangpuluhan Solo, Keraton Solo, ini selalu hadir. Karena tanpa sadar setiap manusia itu punya kodoknya masing-masing ketetapan perjalanan hidup. Jadi nanti kalau ditanya di madang masyarakat gampang atau jawab. Hidup untuk apa? Untuk si hari Allah. Gitu ya. Bukti apa? Udah banyak kenalan sahabat dan lain sebagainya. Semakin banyak kita bersahabat, maka sesungguhnya semakin banyak rezekinya Allah akan diturunkan kepada kita. Percaya nggak? Oke, itu yang nggak pernah keluar kan kayak Ustaz Ihsan itu kan jalan, pulang udah. Bang Irfani. Udah, sampai gak punya teman, sebenarnya cuma itu. Kopinya kurang jauh. Inilah yang dimaksudkan kaum majelis itu kemuliaan ada happy. Kalau kita ketemu dengan penuh dengan kesengsaraan wajah, sudah wajahnya sengsara, rambutnya nggak pernah cuci, bajunya kusut, utangnya akeh, sudah sempurna susahnya. Ya Allah ya Karim. Ini adalah hari yang penuh dengan kemuliaan. Apa? Nifsu, sabar. Artinya apa? Nifsu sabar artinya separuh dari bulan Sya'ban. Sya'ban itu apa? Nek wong Jawa, gaduh-gaduh antara Sunda Jawa. Nah, ya ketemunya di Buni. Ini kan Buni nih. Kalau orang Jawa itu ada yang namanya bulan Ruah. Ruah itu artinya arwah arwah. Maksudnya manusia harus ingat bahwa sesungguhnya kita akan mati. Maka kita harus ingat kepada orang yang sudah mati. Karena kita sedang anti mati. Dan sudah berdekat nih. Karena beli. Ayo ya, siapa yang nggak percaya bahwa kita akan mati? Siapa yang nggak percaya bahwa kita akan mati? Semua akan mati. Dan kematian pasti menyakitkan. Pokoknya sakit di antara sakit 1000